Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Bagi semua Sobat Maya yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan ibadah puasanya ya. Nah Sobat Maya, pada video kali ini saya akan sharing kepada Sobat Maya tentang bagaimana cara menghitung bunga deposito syariah. Nah, jika nanti ada kekeliruan ataupun kurangnya pemahaman dari sharing saya ini, Sobat Maya boleh mengkoreksi di kolom komentar ya. Jadi kita belajar bareng. Saya akan sharing kepada Sobat Maya apa yang saya ketahui tentang deposito syariah ini. Nah, bagi yang penasaran, jangan lupa saksikan sampai habis ya. Nah Sobat Maya, sebelum kita mulai videonya, saya akan sharing kepada Sobat Maya perbedaan antara deposito konvensional dengan deposito syariah. Jika deposito konvensional itu memberikan rate yang tetap di awal tanpa memperhitungkan keuntungan bank, maka deposito syariah sedikit berbeda. Jadi, deposito syariah ini biasanya akan dilakukan dengan akad bagi hasil ataupun mudorobah. Nah, jadi yang kita sepakati di awal adalah nisbahnya ataupun persentase bagi hasilnya. Dan persentase ini akan mengikat sampai akhir. Tapi nanti realisasi pembagian hasilnya itu akan tergantung dari keuntungan bank pada saat periode bagi hasilnya. Dengan kata lain, nisbahnya, misalnya kita tempatkan deposito kita di deposito syariah selama 3 bulan, maka nisbahnya itu akan selalu sama. Tapi, bunga yang kita dapat ataupun hasil yang akan kita dapat nantinya itu akan berbeda-beda, tergantung dengan keuntungan bank. Nah, dalam bank yang saya kerja saat ini, saya juga menawarkan deposito syariah kepada customer. Nah, keuntungan bank ini kita bisa merangkum dalam sebuah indikator bernama GYD ataupun Gross Yield Distribution. Nah, ini akan saya jelaskan lebih lanjut nanti pada saat perhitungan deposito. Nah, cuma di sini saya ingin membahas tentang perbedaannya aja ya. Jadi deposito konvensional dengan deposito syariah, salah satu perbedaannya adalah tentang bunga yang dijanjikan. Karena kalau misalnya deposito konvensional itu dari awal kita udah janjiin kepada customer ataupun kita udah mendapatkan rate tertentu yang nggak akan berubah selama periode deposito tersebut. Namun jika di deposito syariah yang akan kita ikat ataupun kontrak akadnya itu mudorobah, nah itu bagi hasilnya namanya nisbah, itu yang nggak akan berubah. Tapi returnnya ataupun nanti hasilnya dari deposito tersebut itu akan tergantung dari realisasi keuntungan bank. Jadi di situ berbedanya ya. Lalu untuk deposito syariah ini juga pembiayaan bank itu akan disalurkan kepada sektor-sektor yang mematuhi hukum syariah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jika masih ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar juga. Nah, kita lanjut ke cara menghitung bunga depositonya. Nah, secara umum, perhitungan bunga deposito adalah seperti ini. Nominal deposito dibagi dengan nominal seluruh deposito di bank tersebut, dikalikan dengan persentase bagi hasilnya, dikalikan dengan keuntungan bank pada periode bagi hasil tersebut. Nah, cuma dengan rumus ini, kita tuh akan kesulitan Sobat Maya karena kita nggak tahu kan total dana deposito syariah di bank tersebut berapa, terus keuntungan banknya setiap periodenya itu berapa, nah itu kita nggak tahu kan. Nah, kalau di bank saya, ataupun saya sebut mereknya aja lah ya, di bank CIMB itu kita menyederhanakannya dengan sebutan GYD ataupun Gross Yield Distribution. Nah, jadi GYD inilah yang akan berubah setiap bulannya nih. Jika misalnya dari awal kita udah mendapatkan nisbah. Seperti itu ya, jadi perjanjian kontraknya nisbah dengan indikatif rate-nya contohnya 3,25% nih Sobat Maya. Nah, nisbahnya itu nggak akan berubah sampai akhir periode kontrak, tapi return-nya itu akan bergantung pada GYD ini. Nah, GYD ini biasanya ada acuannya 2 bulan terakhir. Gitu. Jadi cara kita menghitung GYD-nya itu sendiri udah melalui sistem bank. Jadi jika Sobat Maya ingin menempatkan deposito di deposito syariah, itu Sobat Maya bisa tanyakan ke bank terkait GYD-nya berapa ya. Jadi Sobat Maya bisa hitung sendiri. Misalnya GYD-nya bulan depan naik, nantinya return-nya Sobat Maya akan naik kayak gitu. Tapi sebaliknya Sobat Maya, kalau misalnya GYD-nya turun atau realisasi keuntungan banknya itu turun, maka nanti return-nya nggak akan sebesar yang kita terima tuh ya, maksudnya indikatif rate-nya misalnya 3,25 nih. Mungkin kalau misalnya GYD-nya turun, Sobat Maya hanya akan mendapatkan sekitar 3,15 atau 3,2.
Nah, jadi seperti itu ya Sobat Maya ya. Jadi return-nya itu nggak bisa kita pastikan, tapi ada indikatif rate-nya. Nah, dari rumus yang tadi ya, itu kan terlalu kompleks nih Sobat Maya. Dan kita juga akan susah nih mendapatkan data-data keuntungan bank, terus jumlah seluruh deposito ya. Nah, jadi disederhanakan, Sobat Maya bisa pakai cara yang seperti ini. Indikatif rate sama dengan nisbah dikalikan dengan GYD. Nah, indikatif rate-nya ini nanti Sobat Maya baru kalikan dengan nominal depositonya Sobat Maya. Nah, di sini saya akan coba kasih ke Sobat Maya perhitungan real di bulan April ini untuk GYD-nya dan juga contoh nisbahnya ya. Nah, karena ini agak panjang, jadi saya nyontek aja ya Sobat Maya ya. Untuk menghafalnya agak susah nih. Contohnya aja nih, GYD acuan di April ini adalah 7,631452%. Nah, contohnya, bank memberikan nisbah kepada Sobat Maya nih ya, yang ingin mengajukan deposito syariah itu sebesar 42,59%. Maka indikatif rate-nya itu adalah GYD dikalikan dengan nisbah. Maka akan didapatkanlah indikatif rate sebesar 3,25%. Nah, jadi indikatif rate ini yang nggak mengikat Sobat Maya karena GYD itu selalu berubah setiap bulannya. Sementara nisbah itu akan selalu tetap sampai periode akhir deposito kita. Nah, dengan indikatif rate seperti ini, maka kita tuh bisa menghitung kurang lebih kita akan mendapatkan berapa nih Sobat Maya untuk dana deposito kita. Nah, contohnya aja kita taruh 100 juta nih di deposito syariah ini ya. Nah, langsung kita masukkan ke rumus nih Sobat Maya yang udah saya pernah jelaskan di video yang ini nih. Cara menghitung bunga deposito. Nah, jadi di deposito syariah sebenarnya kan cara menghitungnya itu di rumus yang tadi ya Sobat Maya. Cuma kalau di rumus yang tadi itu terlalu kompleks, makanya kita menyederhanakan dengan rumus yang ini. Jadi didapatkanlah indikatif rate-nya. Nah, setelah kita mendapatkan indikatif rate-nya, nah itu kita bisa tahu tuh bunganya kita berapa. Contohnya 100 juta nih ya Sobat Maya. Jadi kita langsung aja, kalau misalnya kayak tadi kan indikatif rate-nya 3,25%, maka nominal deposito dikalikan dengan rate, indikatif rate ya dalam hal ini, dikalikan dengan jumlah hari, dibagi 365, maka itu akan didapatkanlah bunga depositonya, ataupun bagi hasil deposito syariahnya. Nah, setelah didapatkan bagi hasil dari deposito syariahnya tersebut, maka didapatkanlah sebesar Rp267.123 untuk bagi hasilnya. Nah, tapi deposito itu ada pajak ya. Jadi baik deposito konvensional ataupun deposito syariah itu tetap dikenakan pajak. Jadi kita kalikan lagi dengan 0,8. Maka didapatkanlah net bagi hasil untuk kita jika kita mendapatkan dana sebesar 100 juta rupiah adalah Rp213.698. Nah, ini dengan indikatif rate 3,25% ya Sobat Maya. Jadi misalnya di bulan depan GYD-nya ada naik atau turun, maka indikatif rate ini akan berubah juga. Nah, Sobat Maya bisa menghitung nih, kira-kira Sobat Maya akan mendapatkan dana berapa ya. Nah, Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Semoga video ini dapat membantu Sobat Maya untuk menghitung bunga deposito syariah. Ataupun misalnya jika Sobat Maya punya pertanyaan lagi, boleh meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya coba jawab, ataupun kalau misalnya saya nggak tahu, saya akan mencari tahu ke teman-teman saya yang ada di divisi syariah. Seperti itu, jadi lebih pasti ya untuk jawabannya. Jika memang ada kesalahan penyebutan ataupun konsep yang berbeda dengan Sobat Maya tahu, boleh kasih tahu saya juga di kolom komentar ya. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng juga. Nah Sobat Maya, jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika nggak suka, boleh tekan tombol dislike, tapi jangan lupa untuk tinggalkan kolom komentar juga ya Sobat Maya, apa yang bisa saya improve lagi ke depannya. Nah Sobat Maya, di bulan suci ini juga saya mengucapkan maaf jika saya masih banyak kesalahan, masih banyak hal yang perlu saya perbaiki. Semoga ke depannya kita bisa lebih baik bareng-bareng ya semuanya. Nah Sobat Maya, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk bahagia. Dan semoga damai Ramadan ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Semoga kita selalu sukses dalam perjalanan investasi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.